Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Admiral Permata Negara. Semoga teman-teman semua mendapatkan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan serta kesuksesan dunia dan akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, kecintaan kita, uswatul hasanah bagi seluruh umat manusia, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ridho dan rahmat Allah mengalir juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikut yang istiqomah. Insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang surga. Surga adalah balasan Allah kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang baik. Jadi surga itu adalah tempat penuh kenikmatan, tempat penuh kebahagiaan. Di sana kita akan muda abadi selama-lamanya, kita akan sehat selama-lamanya, kita akan mendapatkan bidadari yang cantik-cantik, makanan yang enak-enak, rumah yang mewah. Subhanallah. Bicara tentang surga, saya ingin sharing tentang surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, paling besar, paling indah. Nah, pasti teman-teman semua mau masuk surga Firdaus kan? Tapi apa iya saya bisa masuk surga Firdaus? Saya kan banyak dosa, saya kan malas ibadah. Apalagi saya bukan nabi, banyak salah, banyak dosa, banyak khilaf. Terus saya juga malas ibadah. Apa mungkin sih saya bisa masuk surga Firdaus? Jawabannya adalah mungkin. Selama kita niat, kita berdoa dan kita berusaha. Saya ingin membahas tentang bagaimana sih caranya kita bisa masuk surga Firdaus. Tapi sebelum saya melanjutkan pembahasannya, tolong dong di like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Jangan lupa dukung terus channel kami agar kami terus dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat serta ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat bagi seluruh masyarakat. Oke guys, kita kembali ke pembahasan. Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk surga Firdaus? Jawabannya adalah ada di dalam Al-Quran. Coba teman-teman baca Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Di situ Allah udah nunjukin nih caranya gimana supaya kita bisa masuk surga Firdaus. Ayo guys, kita baca Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Tapi sebelum baca Al-Quran, teman-temannya jangan lupa wudu dulu ya, bersuci dulu, kemudian baru deh boleh pegang Al-Qurannya. Jangan lupa bismillah ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi syarat pertama kita bisa masuk surga Firdaus adalah menjadi orang-orang yang beriman. Betul guys. Kita harus menjadi orang-orang yang beriman terlebih dahulu supaya kita bisa masuk surga Firdaus. Apa sih iman? Iman secara harfiah, secara etimologi adalah percaya dan yakin di dalam hati, di dalam jiwanya, sepenuh jiwa raganya yakin, percaya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, kepada qada dan qadar. Lisannya mengucapkan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri syarhi minallahi ta'ala. Kemudian jiwa raganya berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan segala perintah Allah
dan menjauhi diri dari segala larangan Allah. Itu baru iman dengan sebenar-benarnya. Jadi syarat yang pertama kita harus menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, alladzina fi sholatihim khashi'un. Itu orang-orang yang khusyuk dalam setiap sholatnya. Jadi nih guys, teman-teman semua, kalau mau masuk surga Firdaus, yuk mulai belajar sholat khusyuk. Kalau kita sholat, pikirannya jangan kemana-mana, jangan ke kerjaan, jangan ke dagangan, jangan kemana-mana, fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas, fokus, sholat yang khusyuk. Insya Allah nanti kita bisa masuk surga Firdaus, insya Allah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Jadi kita harus menghindarkan diri dari perkataan, perbuatan yang tidak berguna, yang mubazir seperti gosip, ghibah, fitnah, nongkrong seharian, ngomongin gak jelas apa segala macem ya. Kita kurangi, apalagi perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain, seperti minum-minuman keras, narkoba, tawuran dan lain sebagainya. Hindari. Oke guys, kalau kita mau masuk surga Firdaus, kita harus menghindari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Oke guys, kita lanjut ya. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Jadi kalau teman-teman ingin masuk surga Firdaus, yuk teman-teman memperbanyak zakat, infak, sodakoh, bantu keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang dalam kesulitan. Oke guys, biar apa? Biar harta kita menjadi barokah, berlimpah, bermanfaat dunia akhirat, dan kita bisa masuk surga Firdaus, insya Allah. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Illa ala azwajihim aw malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Kecuali terhadap istri dan hamba sahayanya. Artinya kita menjaga kemaluannya terhadap kecuali terhadap suami atau istri kalian. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat dan janji-janjinya. Jadi orang yang bisa megang amanat itu akan masuk surga Firdaus. Apabila diamanahkan jadi pemimpin, harus melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Apabila kita punya janji, harus ditepati. Apabila kita punya hutang, harus dilunasi, biar kita bisa masuk surga Firdaus guys. Walladzina hum li'amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala sholatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara setiap sholatnya, artinya sholat setiap waktu, kita selalu menjalankan sholat 5 waktu, sholatnya tepat waktu, kita memenuhi syarat rukunnya sholat, artinya kita memelihara sholat kita. Ulaika hum warisun alladzina hum yarithuna bil firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka akan kekal abadi selama-lamanya di dalam surganya Firdaus. Jadi yang pertama kita harus menjadi orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Kemudian kita harus khusyuk dalam setiap sholat kita. Kemudian kita harus menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang gak berguna. Kita zakat, infak, sodakoh pada fakir miskin, yatim piatu, orang-orang jompo, dan orang-orang yang membutuhkan, menolong orang-orang yang kesulitan. Kemudian kita juga harus menjaga rumah tangga kita kecuali terhadap suami atau istri kita. Kemudian kita juga harus, kalau kita diberi amanah, kita harus melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Kita harus dapat menjadi orang yang bisa dipercaya, orang yang mempunyai integritas yang tinggi. Kita harus menjadi orang profesional, mempunyai integritas tinggi dan bisa dipercaya. Dan kemudian kita kalau kita punya janji,
kita tepati. Apabila kita punya hutang, kita harus kita lunasi. Dan orang-orang yang memelihara setiap sholatnya, artinya kita harus sholat tepat waktu, sholat sesuai syarat dan rukunnya, dan kita harus memelihara setiap sholat kita. Jangan pernah meninggalkan sholat. Kalau perlu sholat tepat waktu. Insya Allah kalau kita bisa melakukan itu semua, insya Allah kita semua akan mewarisi surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mari kita bersama-sama berdoa agar kita semua dimasukkan dan dikumpulkan kembali ke dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahil azim biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Fil ard wa la fis samawati was-samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka mu'jibati rahmatika wa azaima maghfiratika wassalamata min ismin wal fawza bil jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'ajhu wa in kana fil ardi fa'hrij wa in kana mu'assarun fayasir wa in kana haraman fatahhir wa in kana ba'idan faqarib. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna jannal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afi minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.